Topik pembahasan kali ini yaitu mampu menguasai konsep teoritis dan praktek pemecahan masalah sekaitan dengan media sosial dan dampaknya pada perilaku remaja. Langsung saja kita bahas pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling mudah digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Hanlon mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, MySpace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Media sosial saat ini juga merupakan suatu wadah yang dirancang dengan sedemikian rupa guna untuk sebagai alat komunikasi antar individu yang lebih bebas dan leluasa dalam penggunaannya, baik itu dengan jarak yang dekat maupun jauh, yang berguna memudahkan interaksi antar individu. Dengan banyaknya berbagai macam media sosial yang kini ada menjadikan segala aktivitas orang-orang yang menggunakannya dapat kita lihat dan diketahui seluruh orang. Selanjutnya, jenis-jenis media sosial. Yang pertama, aplikasi media sosial berbagi video atau video sharing. Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Ada 3 program yang perlu diperhatikan terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka, yakni YouTube, Vimeo, dan Dailymotion. Yang kedua, aplikasi media sosial microblog. Aplikasi microblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara program media sosial lainnya. Peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook. Ada 2 aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni Twitter dan Tumblr. Yang ketiga, aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial. Setidaknya ada 3 aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini, yakni Facebook, Google+, serta FAT. Yang keempat, aplikasi berbagi jaringan profesional. Para pengguna aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa peneliti, pegawai pemerintah, dan pengamat. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain LinkedIn, Script, dan SlideShare. Yang kelima, aplikasi berbagi foto. Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-kadang banyak mengundang unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan.
Yang keenam, social networking sites mungkin adalah contoh tipe media sosial yang sudah lama ada. Saat ini, banyak orang secara tidak sadar menggunakan media sosial dengan kategori social networking dalam kehidupan sehari-hari. Contoh social networking sites yang populer sekarang ini misalnya adalah Twitter dan LinkedIn. Peran media sosial. A. Sebagai media informasi. Media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat di desa Esandem seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan sebagainya berguna untuk mendapatkan informasi. Berbagai jenis informasi dapat mereka akses melalui media sosial tersebut. Beberapa responden mengatakan bahwa dengan mereka menggunakan sosial media, mereka dapat mengetahui apa yang terjadi di tempat lain ataupun yang ada di sekitar mereka. Dahulu membutuhkan waktu yang cukup lama baru mereka mengetahui adanya kejadian di tempat lain. Namun sekarang dengan adanya media sosial, kejadian-kejadian dapat dengan cepat mereka ketahui. Informasi yang mereka dapatkan dari sosial media pun beraneka ragam, baik itu informasi di bidang sosial, politik, perekonomian, kesehatan, keamanan, maupun informasi berkaitan dengan dunia hiburan dalam maupun luar negeri. Peran media sosial sebagai sarana informasi ini juga sangat membantu dalam mempererat interaksi atau hubungan dengan anggota keluarga. B. Sebagai media komunikasi antar anggota keluarga. Selain berperan sebagai media untuk mendapatkan informasi, media sosial berbasis internet juga berperan sebagai media komunikasi antar sesama. Hal ini pun dirasakan oleh masyarakat desa Esandem. Sesuai media yang mereka gunakan, berperan untuk menjalin relasi dengan sesama, terlebih dengan anggota keluarga mereka. Orang tua dapat berkomunikasi dengan anaknya melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Anak-anak pun dapat menghubungi orang tua mereka dengan menggunakan media sosial. Komunikasi dengan menggunakan sosial media ini dirasakan sangat efektif karena bukan hanya komunikasi dengan media teks atau audio saja, tetapi juga komunikasi dengan menggunakan audio visual seperti layanan video call. Media komunikasi seperti ini membuat komunikasi menjadi lebih efektif karena dapat mengetahui secara lebih jelas apa yang terjadi dengan rekan komunikasi kita. Beberapa orang tua mengatakan bahwa kami bisa memantau dengan jelas keberadaan dan apa yang terjadi dengan anak-anak kami jika kami sedang bekerja. Media sosial ini sangat bermanfaat bagi kami dalam menjalani komunikasi yang lebih efektif dengan anggota keluarga kami. C. Sebagai media pembelajaran untuk anggota keluarga. Media sosial yang digunakan oleh anggota keluarga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak usia sekolah. Melalui media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan terlebih Google, mereka dapat mencari informasi berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang mereka dapat di sekolah. Orang tua berperan untuk mengarahkan anaknya agar mendapatkan informasi mengenai materi pembelajaran yang tepat. Di sini, partisipasi orang tua dan anak dalam proses pembelajaran anak sangat dibutuhkan. Dengan partisipasi orang tua dan anak dalam proses pembelajaran, anak berakibat pada relasi yang cukup intensif antara orang tua dan anak. Dengan demikian, penggunaan sosial media sebagai media pembelajaran dapat membantu terjadinya interaksi yang cukup erat antara orang tua dan anak. Interaksi yang sama juga terjadi antara anak yang satu dengan anak yang lain dalam proses pembelajaran mereka, sehingga media sosial yang digunakan dapat mempererat interaksi antar anggota dalam satu keluarga. Dampak media sosial bagi remaja. Yang pertama, pada anak-anak dan usia remaja menjadi malas belajar karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya masalah game online atau melihat film-film lewat YouTube atau lain-lainnya. Yang kedua, situs jejaring sosial akan membuat kaum remaja dan anak-anak lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, dari segi bahasa tidak ada aturan bahasa dalam jejaring sosial, sehingga bagi anak-anak dan remaja bila menggunakan bahasa seenaknya seperti apa yang didapat dari media sosial. Yang keempat, situs jejaring sosial adalah lahan subur bagi predator atau pemangsa manusia atau anak-anak untuk melakukan kejahatan. Yang kelima, pornografi telah merajalela di media sosial atau internet, sehingga kaum remaja banyak yang terpengaruh karenanya. Gara-gara habis nonton film porno di medsos, kemudian remaja berhubungan seks sesamanya. Yang keenam, media sosial dan internet telah dijadikan atau modus penipuan bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan material. Hal ini sudah banyak terjadi. Ketujuh, banyak adegan-adegan seksual yang menggiurkan para pengguna media sosial secara bebas dan leluasa.
Kedelapan, menjadikan seseorang individualistik dan acuh kepada yang lain. 9. Terjadinya cyberbullying dan cybercrimes. 10. Maraknya kejahatan yang berasal dari media sosial. 11. Mengganggu hubungan antar pasangan dan menimbulkan banyak kecemburuan karena pasangannya berhubungan dengan yang lain lewat media sosial. Ke-12. Menimbulkan kecanduan atau sifat candu, tidak ingat waktu, apalagi mau ingat sholat 5 waktu, jadi terabaikan. 13. Dapat menciptakan identitas baru dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan identitas diri, yakni perilaku liberalis. Ke-14. Banyak menciptakan rekayasa hoaks atau berita bohong. 15. Pencurian dan penyalahgunaan data seperti foto, dokumen, dan lain-lain. 16. Pemborosan terhadap yang tanpa disadari untuk kepentingan medsos dan internet. 17. Mempermudah penyebaran virus, misalnya dengan membuat konten berisi link menuju laman tertentu yang disisipi virus. Ke-18. Bagi yang sudah kecanduan, kesehatannya akan menurun karena penggunaan waktu tanpa batas hingga larut malam. Ke-19. Kewajiban terhadap agama dilalaikan, demikian waktu-waktu belajar bagi pelajar dan mahasiswa jadi terabaikan. Ke-20, pola pikir akan mengalami perubahan ke arah yang negatif, bukan kepada yang positif. Selanjutnya, mencegah efek negatif media sosial. Untuk mencegah efek negatif dalam media sosial, pertama kita harus memahami etika komunikasi di internet. Pastikan jika link konten dalam situs tertentu, maka situs tersebut bukan situs negatif atau situs-situs pornografi atau situs yang berunsur negatif. Kedua, membatasi arus informasi yang negatif dan lebih banyak arus informasi yang positif. Ketiga, manajemen komunikasi dalam media sosial harus diatur dengan arus informasi yang negatif dan lebih banyak arus informasi yang positif. Ketiga, manajemen komunikasi dalam media sosial harus diatur dengan baik, tidak menggunakan seluruh waktu, kecuali dalam hal pembuatan tugas makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertai dari perguruan tinggi atau universitas. Keempat, kepada orang tua, guru, dan para dosen agar dapat memberikan pembekalan kepada anak-anaknya, kaum remaja, pelajar, dan mahasiswa agar dapat memahami efek dan akibat negatif dari media sosial. Kelima, pembekalan ajaran agama harus banyak diutamakan dalam membimbing nilai kerohanian atau spiritual agar dapat memilih hal-hal yang negatif dan positif, mana yang lebih bermanfaat untuk kehidupan. Keenam, mampu mengontrol diri dalam hal waktu serta dapat mengendalikan diri dari pengaruh negatif yang ada di media sosial. Selanjutnya membahas tentang contoh kasus. Contoh kasus yang relevan tentang media sosial bagi remaja adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan remaja. Misalnya, seorang remaja mungkin membaca berita palsu di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 berbahaya dan tidak aman. Informasi palsu semacam itu dapat mengakibatkan ketakutan dan keengganan remaja untuk divaksinasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko penyebaran virus di komunitas. Tanggapannya terhadap kasus ini adalah pentingnya literasi media sosial dan kritis bagi remaja. Remaja perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk mengenali informasi palsu, memverifikasi sumber, dan mencari informasi yang diverifikasi secara akurat. Pendidikan media yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas dapat membantu remaja menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, peran orang tua dalam pengawasan yang aktif juga penting dalam mengatasi dampak negatif media sosial pada remaja. Orang tua perlu terlibat dalam kehidupan digital remaja mereka, berkomunikasi terbuka tentang penggunaan media sosial, dan memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia digital. Membangun kepercayaan dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari penyebaran informasi palsu dapat membantu remaja mengembangkan sikap yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Selain itu, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Mereka dapat memperkuat langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang merugikan atau tidak akurat. Peningkatan algoritma dan filter yang dapat memblokir konten palsu, serta menyediakan sumber daya yang andal dan diverifikasi, juga dapat membantu remaja mengakses informasi yang benar. Dalam rangka menghindari dampak negatif media sosial, remaja juga harus disadarkan akan pentingnya mengelola waktu mereka dengan bijaksana. Menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dapat mengganggu keseimbangan kehidupan mereka dan berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Mendorong remaja untuk mengambil jeda dari media sosial, berpartisipasi dalam kegiatan di dunia nyata, dan menjaga interaksi sosial yang sehat dapat membantu mereka menghadapi pengaruh media sosial secara positif. Dalam keseluruhan, penting bagi remaja untuk memahami kekuatan dan potensi resiko media sosial. Dengan literasi media sosial yang baik, pengawasan dari orang tua, peran tanggung jawab platform media sosial, dan kebijakan penggunaan yang bijaksana, remaja dapat menggunakan media sosial dengan lebih aman dan sehat.